Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Hadratul kiram, Al-Ustaz Pradana Boyi MA PhD yang kami hormati, akhwatul muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang berbahagia ini, bertepatan dengan hari Senin tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau 17 Juni 2024, kita bersama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini di dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha 1445 Hijriah yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwatul muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami beritahukan bahwa salat Id pagi hari ini mengambil tema Idul Adha sebagai refleksi untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Sebelum pelaksanaan sholat Id, Bapak Ibu sekalian, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, perolehan hewan kurban. Sampai dengan pagi hari ini, PHBI Ranting Muhammadiyah Wage telah menerima amanah untuk menyembelih hewan kurban dan menyalurkan daging kurban dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, panitia PHBI menerima 19 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Masjid Al-Hikmah Jalan Bimbing menerima 13 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Perguruan Muhammadiyah Wage yaitu SD Muhammadiyah 3 Ikram dan TK Aba 25 Wage menerima 4 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Dengan demikian total hewan kurban yang diterima oleh Ranting Muhammadiyah Wage untuk sapi sebanyak 36 ekor dan kambing sebanyak 35 ekor. Panitia PHBI Ranting Muhammadiyah Wage mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang telah mempercayakan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban kepada kami, teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban dari Bapak Ibu semua. Amin, amin, Allahumma amin. Bagi Bapak Ibu pengorban yang sekiranya berkeinginan menyaksikan penyembelihan hewan kurban, kami persilahkan untuk bisa hadir pagi ini pada pukul 8 bertempat di halaman parkir SD Muhammadiyah 3 Ikram.
PABI Ranting Muhammadiyah Wage pagi hari ini masih menerima kurban dari Bapak Ibu sekalian. Yang ingin berkorban, kami persilakan untuk membawa hewan korbannya langsung di tempat penyembelihan hewan korban di gedung parkir SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage. Yang kedua, rumah singgah Ikrom Yatim dan Duafa. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini pimpinan Ranting Muhammadiyah Wage sedang melakukan pembebasan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bimbing nomor 15 Wage yang digunakan untuk pengembangan dakwah Islam, yaitu dikhususkan untuk rumah singgah yatim dan duafa. Adapun tanah dan bangunan tersebut seluas 200 meter persegi dengan total harga 860 juta rupiah. Alhamdulillah sampai saat ini telah terkumpul dana wakaf pembelian rumah singgah Ikrom sebesar 460 juta rupiah atau sebesar 53,5%. Sedangkan sisanya sebesar 400 juta rupiah atau tersisa 46,5%. Kami mengajak Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat untuk bergabung dalam wakaf rumah singgah yatim dan duafa dengan harga tanah wakaf sebesar 4.300 meter persegi atau sesuai kemampuan. Wakaf bisa dibayarkan melalui lazismu unit Wage atau kepada bendahara, kepada Ibu DRA Haja Sulistiowati, atau kepada transfer langsung kepada rekening Bank BSI Syariah atau Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7252525992 atas nama BTM Ikrom Wage. Yang ketiga, pengembangan dakwah Islam. Kami informasikan kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat bahwa pengembangan dakwah Islam saat ini di Ranting Muhammadiyah Wage memiliki beberapa usaha amal dakwah. Yang pertama di bidang keagamaan yang meliputi 3 amal usaha Muhammadiyah, yaitu 1 Masjid Al-Ilham, 2 Masjid Al-Ikram, dan 3 Masjid Al-Hikmah. Di bidang pendidikan, yang pertama adalah SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage, kemudian PG atau TK 25 Wage, dan Taman Pengasuhan Anak Cahaya Aisyah. Di bidang ekonomi, yang pertama adalah BTM Ikrom Wage, catering mandiri, depo air minum Ilmu, kemudian Warlah Ikrom, dan Tokomu. Sedang di bidang kesehatan, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah klinik Aisyah Muhammadiyah Wage, klinik fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Wage yang mengedepankan dengan pelayanan, melayani dokter umum, dokter gigi, BKIA, yang buka mulai hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 08 sampai pukul 21. Yang ketiga adalah melayani peserta BPS Kesehatan. Kami ulangi, melayani peserta BPJS Kesehatan. Kami mengajak Bapak Ibu kepada jamaah muslimin dan muslimat untuk bergabung menjadi bagian dari dakwah kegiatan di Ranting Muhammadiyah Wage. Informasi tentang dakwah Muhammadiyah Wage bisa menghubungi kepada Bapak Haji Masuri SE atau kepada Bapak Dr. Das Haji Muhajir. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa yang bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha pada pagi hari ini adalah beliau Ustadz Pradana Boy MA PhD. Beliau sehari-hari sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Malang, juga sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PWM Jawa Timur, dan beliau juga sebagai anggota Majelis Tabligh
PP Muhammadiyah. Sedang yang bertindak sebagai imam salat Id pada pagi hari ini adalah beliau Al-Ustaz Imam Hanafi, Sarjana Sosial Islam Al-Hafidz. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita laksanakan salat Idul Adha dengan penuh kekhusyukan dan tumanina. استووا اعتدلوا تراصوا استقيموا رحمكم الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Safnya diluruskan, dirapatkan. Saf yang masih kosong dipenuhi terlebih dahulu. Allahu Akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي
ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم
وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa rasuluh al-hadi ilas siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bid-dinil qawwim. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita memuji kebesaran Allah, Tuhan penguasa alam. Allah menciptakan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan, kemudian memuliakannya dengan iman dan ihsan. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Adalah keberuntungan bagi siapa yang mau membaca dan mengamalkan. Sementara bagi orang-orang yang ingkar dan mengabaikan, maka hanya akan memperoleh kesesatan dan kerugian. Selanjutnya, jangan sekali-kali kita lupakan bahwa kepada Nabi Muhammad SAW kita haturkan salawat dan salam, karena beliau adalah manusia pilihan dan nabi akhir zaman. Tutur dan kelakunya menjadi teladan, hingga Allah menyebut bahwa akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad kita haturkan salawat, bukan karena beliau gila hormat, tetapi salawat yang kita kirimkan adalah oleh karena kita berharap syafaat di hari ketika semua mulut tercekat hebat, dan syafaat Nabi Muhammad adalah jaminan untuk selamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, para nabi utusan Allah adalah teladan kehidupan bagi manusia sepanjang zaman. Para nabi itu menjadi penuntun dan sekaligus model dalam menjalani aneka aspek kehidupan, dari masalah-masalah pribadi, keluarga, hingga masyarakat. Dalam kaitannya dengan kehidupan keluarga ini, para nabi juga telah menghadirkan teladan. Maka pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di sini, di samping menjalankan ibadah berupa salat Idul Adha yang diikuti dengan aneka rangkaian ibadah kurban. Yang juga penting adalah bahwa pada hari ini kita berkumpul dengan keluarga, yang karena itu dalam waktu yang singkat, pada kesempatan yang singkat ini bersama-sama marilah kita memetik aneka pelajaran, baik tentang keimanan, pengorbanan maupun tentang pendidikan dalam keluarga. Hadirin rahimakumullah, Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi kepada persoalan keluarga. Keluarga dalam pandangan Al-Quran adalah inti dari sebuah struktur sosial dan moral bagi umat Islam. Al-Quran memberikan panduan yang jelas tentang berbagai aspek kehidupan keluarga. Dan karena itu jika kita perhatikan di dalam Al-Quran, istilah keluarga disebutkan dengan berbagai macam istilah dan tidak hanya satu istilah. Ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap masalah atau persoalan keluarga bersifat sangat lengkap dan mencakup aneka dimensi kehidupan. Misalnya, Al-Quran menyebut keluarga sebagai ahlun atau ahl, yang biasanya digunakan untuk dalam konteks tertentu bermakna anggota. Akan tetapi dalam hal ini, istilah ahl sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada keluarga atau kerabat dekat. Misalnya disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 12,
wa harramna alaihil maradhi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baitin. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu keluarga yang memeliharanya, dan seterusnya. Yang kedua, Islam juga menggunakan istilah usrah untuk menyebut keluarga. Dalam hal ini, usrah merujuk kepada keluarga, terutama dalam konteks kehidupan modern. Meskipun Al-Quran tidak menggunakan istilah ini secara eksplisit, akan tetapi istilah keluarga dalam bahasa Arab merupakan kata jadian dari al-asru yang secara kebahasaan berarti ikatan atau al-qaid. Maka usrah dalam konteks ini dapat dikatakan dengan memakai kata asarohu asron wa isaron, yang artinya adalah mengikat atau al-qayadah. Asyara artinya menjadikannya sebagai tawanan, dan seterusnya. Misalnya Ar-Razi mengatakan asaro kitbah, yang artinya adalah dia mengikatkan perutnya dengan tali. Maknanya adalah keluarga adalah sebuah ikatan. Kemudian Al-Quran atau kosakata Islam juga menggunakan kata dzurriyah yang bermakna keturunan atau anak cucu, yang mengacu pada generasi atau regenerasi yang diturunkan dari satu kaum, satu orang kepada generasi berikutnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihati khairun inda rabbika thawabaw wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Hadirin, dengan mengacu kepada berbagai istilah yang digunakan oleh Al-Quran atau Islam untuk menyebut keluarga ini, maka sekali lagi ini menunjukkan adanya keseimbangan, kasih sayang dan keadilan yang harus menjadi dasar hubungan keluarga. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meneladani kehidupan para nabi, maka insya Allah kita bisa menghadirkan nilai-nilai pendidikan keluarga sebagai bagian dari refleksi kita pada Hari Raya Idul Adha ini. Nabi Ibrahim adalah satu di antara 5 nabi yang bergelar ulul azmi, yang pada perayaan atau peringatan Idul Adha ini Nabi Ibrahim selalu dihadirkan sebagai model bagi pendidikan keluarga. Selain Nabi Ibrahim, nabi-nabi ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Gelar ulul azmi ini diberikan oleh Allah karena nabi-nabi tersebut diberikan ujian yang berat, namun ujian itu menjadikan mereka tetap tegar, tabah, kuat, sabar, dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, para nabi tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi umat dengan beragam tabiat. Sebagaimana Rasul ulul azmi lainnya, karakter Nabi Ibrahim tidaklah dapat ditiru begitu saja, oleh karena ada banyak sekali ujian berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Dari satu sisi, Nabi Ibrahim tampil sebagai sosok yang kita kenal, Ibrahim yang sabar, namun pantang surut ke belakang dan terus melangkah ke depan berdasarkan petunjuk Tuhan. Dengan karakter yang kuat itu, Nabi Ibrahim membangun keluarga yang juga berkarakter. Istri yang solehah, setia dan sabar, serta anak yang soleh dan berbakti, serta selalu mendorong kepada keimanan. Di luar ujian kehidupan yang dialami oleh Nabi Ibrahim dengan ayahnya dan kaumnya yang menentang dakwah tauhid, ada ujian pribadi bersama istri yang amat dicintai, yaitu Sarah. Setelah puluhan tahun menikah, sepasang suami istri ini tak kunjung dikaruniai buah hati. Atas persetujuan dan anjuran dari Sarah, Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita
solehah bernama Hajar, yang dari pernikahannya itu lahirlah seorang anak laki-laki soleh, yaitu Ismail. Ibrahim dikaruniai buah hati setelah dalam ikhtiar, doa dan penantian yang sangat lama, yaitu setengah abad setelah menikah. Kesabaran itu pun berbuah manis. Ibrahim dikaruniai anak-anak yang saleh, bahkan anak-anak ini kelak menjadi nabi-nabi berikutnya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari garis keturunan ini pula, khususnya dari Nabi Ismail, lahir seorang nabi dengan akhlak yang agung, penutup dari para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Namun rupanya ujian dari Allah untuk Ibrahim masih berlanjut. Setelah dikaruniai anak pertama bernama Ismail, yang kehadirannya telah dinanti selama setengah abad itu, harus pula ia mengikhlaskan Ismail untuk dipersembahkan kepada Allah dengan cara disembelih. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, In ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya adalah, wahai putraku Ismail, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu dengan mimpi tersebut? Dan di luar dugaan ternyata Ismail mengatakan, wahai ayahku, kerjakanlah mimpi itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim kala itu. Setelah ujian demi ujian dilaluinya dengan penuh kesabaran, ketika tiba saat kegembiraan sebagai seorang ayah, rupanya tak lama setelah itu ia harus melepaskan kegembiraannya itu demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak laki-laki itu, Ismail, yang memiliki sifat halim, satu sifat yang melampaui kesabaran, ternyata harus direlakan untuk menjalankan perintah Allah. Maka dalam hal ini Ibrahim melalui akhlaknya telah berhasil mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada putranya, yaitu Nabi Ismail. Hadirin rahimakumullah, pengorbanan yang mengharukan dalam kisah keluarga Ibrahim ini pun kekal abadi. Ia menjadi salah satu syariat agama yang terus dilakukan secara turun-temurun. Salah satu pengalaman Ibrahim dan Ismail yang kita dengarkan bersama-sama dalam berbagai kisah-kisah agama adalah bagaimana Ibrahim dan Ismail diganggu oleh setan di tengah jalan ketika hendak ke tempat penyembelihan. Karena itu, sebagai bentuk refleksi atas Idul Adha dan juga tentang keteladanan Nabi Ibrahim di dalam menjalankan agama ini, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dalam kaitannya dengan menghadirkan refleksi Idul Adha untuk kehidupan keluarga. Yang pertama adalah pendidikan dalam keluarga. Keluarga Ibrahim adalah satu role model atau panutan dalam pembinaan keluarga sakinah, baik dalam aspek pendidikan anak, relasi suami istri, maupun peran sosok nakhoda yang membawa bahtera dalam mengarungi samudra kehidupan. Yang kedua adalah musyawarah. Membangun ketahanan keluarga perlu diperhatikan sebagaimana dicarikan oleh Nabi Ibrahim adalah bisa dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga. Misalnya bagaimana Nabi Ibrahim mengomunikasikan mimpinya kepada Nabi Ismail. Bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim adalah bahasa yang lemah lembut, mengutarakan pendapatnya tanpa melakukan penghakiman atau bersifat otoriter kepada anaknya sendiri. Pola komunikasi yang berbasis pada musyawarah ini merupakan bagian dari pendidikan karakter Ibrahim sebagai ayah kepada Ismail sang anak, yang pada akhirnya gayung pun bersambut
Maksud sang ayah itu ditangkap sempurna oleh si anak, oleh karena sekali lagi menggunakan komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah kesabaran. Bagaimanapun juga di dalam membangun ketahanan keluarga, kesabaran merupakan satu aspek yang sangat penting. Menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah, itu juga bisa kita wujudkan dalam kehidupan keluarga. Bahkan Ibrahim dan Ismail menunjukkan sikap sabar yang di atas rata-rata, yaitu dengan sifat halim, sabar sebagai karakter dan jiwa. Yang keempat adalah tawakal, yaitu membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain ridha Allah. Bahkan Ibrahim dan Ismail menunjukkan sikap sabar yang menunjukkan ketawakalan itu disertai dengan doa dan usaha dan tidak hanya berpangku tangan. Yang kelima adalah kesadaran diri dalam cinta, yaitu perasaan, jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada sesuatu dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Mudah-mudahan 5 pelajaran yang bisa kita petik dalam kesempatan Idul Adha dengan menghadirkan pelajaran Nabi Ibrahim ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita masing-masing untuk membangun ketahanan keluarga. Dan berkumpulnya kita di sini pada pagi hari ini semoga juga menjadi motivasi untuk selalu menghadirkan ketahanan keluarga dalam kehidupan kita masing-masing. Pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapannya dan senantiasa mengharapkan keridhaan yang penuh dan tidak pernah putus. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin at-tahiriz zaki wa ala alihi tayyibin wa ashabihil muttaqin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat wa ya mujibus sa'ilin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa nusukana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kami keluarga besar Ranting Muhammadiyah WG menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mengucapkan selamat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah 2024 Masehi.